Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Ardila. Saya dari Prodi PGMI 6A, Institut Agama Islam Abuya Saleh Sarolangun. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Pizer Andri SPDI MPD dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Model dan Tipe Supervisi Pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan salah satu komponen paling krusial dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Secara mendasar, supervisi dipahami sebagai serangkai kegiatan pembinaan profesional yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis oleh pihak yang memiliki wewenang. Tujuan utamanya adalah untuk membimbing, membantu, dan mengembangkan kemampuan guru serta tenaga kependidikan lainnya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, efektif, dan berkualitas. Pentingnya untuk dipahami bahwa makna supervisi bukanlah sekedar kegiatan pengawasan atau pencarian kesalahan, melainkan sebuah proses pendampingan, pengamatan, pemberian umpan balik, serta evaluasi berkelanjutan, atau cara yang digunakan oleh seorang supervisor dalam berintegrasi dan membina guru di lapangan. Selain itu, ruang lingkup supervisi juga mengacu berbagai aspek melalui kegiatan akademik, administrasi, kesiswaan secara prasarana, hingga mengelola keuangan. Pemahaman yang mendalam mengenai model dan tipe sangat diperlukan agar supervisor dapat memilih pendekatan yang paling tepat sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik sekolah maupun guru yang dibina, sehingga tujuan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Berikutnya, model-model supervisi pendidikan. Model supervisi merupakan representasi nyata atau gambar konteks dan konsep teoristik yang disusun dalam bentuk tahapan, pola, atau prosedur kerja terstruktur. 1. Model supervisi klinis. Model ini dirancang secara khusus untuk membantu guru meningkatkan kualitas pengajar melalui pendekatan yang reflektif, sistematis, dan kolaboratif. Proses pelaksanaannya terdiri dari 3 tahap utama yang berturut, yaitu pertemuan pra-observasi terhadap persiapan di mana guru dan supervisor berdiskusi, merencanakan materi, model, dan aspek apa saja yang diamati selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, observasi pembelajaran. Supervisor mengamati dan mencatat segala aktivitas yang menjadi di dalam kelas. 3. Model supervisi artistik. Sesuai namanya, model ini mendapatkan kegiatan supervisi sebagai sebuah seni yang membutuhkan kepekaan, intuisi, dan kreativitas tinggi dari seorang supervisor. Pendekatan ini didasari keyakinan bahwa setiap guru memiliki karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga secara pembinaan itu pun tidak bisa disamaratakan. 4.
Model supervisi demokratis. Model ini menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu mengutamakan partisipasi, kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan. Dalam pelaksanaannya, supervisor tidak bertindak sebagai pemegang kekuasaan mutlak atau otoritas tunggal yang memerintah, melainkan berperan sebagai fasilitator yang berkebanyakan potensi gurunya. Keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah yang Keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah, diskusi dua arah. Guru dipandang sebagai tenaga profesional yang memiliki otonomi dan tanggung jawab penuh atas proses pembelajaran yang dilaksanakannya, sehingga supervisor lebih banyak berfungsi sebagai pendorong dan pendukung pengembangan potensi tersebut. B. Tipe-tipe supervisi pendidikan. Jika model berkaitan dengan kerangka kerja, tipe supervisi berkaitan dengan gaya atau cara seorang supervisor menjalankan tugasnya, mulai dari memberikan kebebasan luas hingga yang bersifat sangat ketat dan teratur. Tipe-tipe supervisi. Yang pertama, tipe autokratis atau infeksi. Yang kedua, tipe Lainspire. Yang ketiga, tipe koersif. Dan yang keempat, tipe pelatihan dan bimbingan. Dan kelima, tipe demokratis. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diurai, dapat disimpulkan bahwa model dan tipe supervisi pendidikan memegang peranan yang sangat vital dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Model supervisi berfungsi sebagai cetak biru atau kerangka kerja yang memberikan panduan sistematis sebagai supervisor dalam melakukan pembinaan yang meliputi model klinis, kolaboratif, artistik, demokratis, dan otentik. Setiap model memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pendekatan teknis hingga pendekatan yang mengutamakan hubungan, kemanusiaan, dan kemitraan. Di sisi lain, tipe supervisi menunjukkan gaya pelaksanaan tugas yang bervariasi dari autokratis yang ketat hingga demokratis yang terbuka. Selain itu, supervisi juga dibagi berdasarkan fokus di bidangnya, mencakupi akademis, administrasi, kesiswaan, sarana prasarana, dan keuangan, yang kesemuanya saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.